Makanya Bapak saya, kalau mau dihapus dosa kesalahan, di mana tempatnya? Majelis ilmu. Bapak kalau penat-penat pulang kerja, apalagi mungkin kita di jalan lihat harim-harim, taib, wewe-wewe itu yang mungkin apa namanya, yang seksi-seksi itu dosa maksiat, kan begitu Bapak saya. Di mana tempat ngapusnya? Majelis ilmu tempat ngapusnya. Majelis ilmu tempat ngapusnya. Aku ampuni dosa mereka semua. Allah kalau sudah ngampuni dosa, kalaupun satu kebaikan dia punya, ditimbang Bapak saya, dosanya sudah hilang. Dosanya sudah hilang. Sampai ada orang nanti Bapak saya di akhirat itu, ketika dia ditampakkan oleh Allah, datangkan dosanya, didatangkan. Datangkan dosanya, didatangkan. Datangkan dosanya, didatangkan. Disuruh lagi malaikat, timpah dengan satu kebaikan. Tertutup itu kesalahannya. Begitu dia lihat kesalahannya, orang ini nyari-nyari kesalahannya. Dia ngelapor sama Allah, ya Allah, kayaknya ada dosa yang pernah saya lakukan, tapi nggak ada di sini. Ya, disembunyikan sama Allah. Disembunyikan. Itulah orang-orang yang dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya Nabi ketika membacakan tentang ini Bapak saya, itu Rasulullah senyum sampai terlalu lebar senyumnya, sampai gigi itu apa? Kelihatan. Saking senangnya. Orang itu nyari, kayaknya ada dosa saya belum di sini ya Allah. Dia akui itu karena dia ingat dosa yang pernah dilakukan di dunia, tetapi tidak ada karena Allah sudah ngampuni. Lalu malaikat itu berkata, ya Allah, ada satu orang masuk ke majelis tapi bukan maksudnya untuk nuntut ilmu. Ya mungkin tukang ojek atau tukang apa gitu ya, mungkin mampir di selesaian apa, musola atau selesaian masjid. Kebetulan dia lagi mampir duduk misal gini ya, dengerin orang ngaji. Padahal tadi nggak maksudnya buat apa? Buat ngaji. Dia duduk begini dengerin. Apa kata Allah? Aku ampuni juga dosanya. Allah. Artinya apa? Seorang yang duduk di situ dengan maksud apapun dia datang ke majelis ilmu. Dia maksudnya enggak datang untuk ilmu, dia juga tidak ikhlas, itu tidak memudaratkan majelis. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan motivasi Bapak saya, motivasi akhirat. Taib. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Makanya abad ini Bapak saya nama yang paling dicintai oleh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa kata Sayyidina? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Wahai kalian para sahabatku, jangan kalian mengkultuskan diriku berlebih-lebihan sebagaimana siapa? Nasrani mengkultuskan Isa ibn Maryam. Sebagian mereka mengatakan apa? Isa itu adalah anak Tuhan. Sebagian mereka mengatakan apa? Isa itu adalah Tuhan. Dan ini perkataan yang paling zalim yang membuat Allah cemburu. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Takadu samawatu yatafattarna wa takhirrul jibali hadda. Sampai-sampai langit itu mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung itu mau runtuh ketika mereka mengatakan Allah memiliki apa? Anak. Dan itu kalimat kesyirikan yang paling Allah cemburu akhi di dunia itu. Makanya kalau kita mau introspeksi diri Bapak saya, musibah itu selalu datang kapan? Desember. Karena di situ ada acara apa? Acara lahirnya anak. Anak siapa? Anak Tuhan. Makanya saya mengajak dakwah tauhid ini Bapak saya, dakwah universal. Kita ajak orang-orang itu untuk meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini. Allah enggak punya anak, Allah tidak dilahirkan. Dan itu tauhid Bapak saya. Waqalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Allah itu enggak punya anak. Dan itu kalimat yang paling cemburu. Makanya kesyirikan itu kalimat yang paling cemburu Pak saya. Ketika kita kadang mengutamakan ini daripada Allah, itu Allah cemburu. Barakallahu fiik. Nah, makanya kita introspeksi diri. Musibah-musibah yang terjadi, benar musibah itu menghapus dosa, tetapi kita juga introspeksi diri. Akibat dari musibah itu apa? Dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar itu apa? Kesyirikan. Tayyib. Barakallahu fiik. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Lalu apa kata Rasulullah? Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka panggillah aku apa? Abdullah dan Rasulnya. Wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh.
berkeyakinan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan ke Maryam dan ruh dari Allah. Wal jannatu haqq, dan meyakini surga itu apa? Benar. Mengucapkan dua kalimat syahadat apa? Muslim. Berkeyakinan Isa itu nabi dan rasul, bukan anak Tuhan. Kemudian berkeyakinan surga itu benar. Wan nar haqq, neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke surga seberapapun amalnya. Allah akan masukkan dia ke surga seberapapun amalnya. Ada orang nanti dihadirkan di akhirat, bapak saya. Ketika dihadirkan di akhirat, di seluruh kepala saat itu melihat makhluk. Dan ini salah satu syafaat Nabi Muhammad terbesar. Sallallahu alaihi wasallam, seseorang dipanggil, fulan dipanggil fulan. Kemudian fulan ditimbang di atas apa? Di atas timbangan. Lahu kifatani hissiyatan. Dua timbangan yang ada sisi kiri dan kanannya, bapak saya. Ada sisi kiri kanannya. Tetapi masalah bentuknya itu hanya Allah yang Maha tahu. Ya, bukan timbangan beras ya. Ya, tentu bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian orang tersebut ditebar di atas kepalanya 99 kitab catatan amalnya. Satu lembarnya, bapak saya, itu kalau dilihat itu sepanjang penglihatannya sejauh mata memandang. Coba luasnya bagaimana? Ini kalau kita melihat, bapak saya, itu jauh pandang. Ini duniawi, belum lagi kalau di akhirat. Tidak ada penghalang. Berarti lembarannya itu seluas itu. Dicatat di situ. Poin ini dia telah melakukan ini. Di hari ini melakukan itu. Di detik ini dia melakukan itu. Hari ini dia mengucapkan ini. Semua tercatat. 99 catatan amal. Lalu malaikat dipanggil. Datangkan dia bitaqah, kartu. Satu kartu. Kartu apa itu? Kartu ATM? Bukan. Hanya Allah yang tahu bentuknya. Saya ulang sekali lagi. Hanya Allah yang tahu bentuknya. Kartu yang bukan kartu itu disebut bitaqah. Ya, bentuknya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Didatangkan kartu. Lalu orang ini bertanya, "Ya Allah, ada apa kartu dengan 99 catatan amal? Ada apa kartu dan 99 catatan amal?" Ini kartu jumlahnya 1, sementara kitab berjumlah berapa? 99. Lalu Allah letakkan di atas timbangan, bapak saya. Di atas timbangan. Ternyata satu kartu tersebut lebih berat daripada apa? 99 catatan amal. Dan satu kartu tersebut tertulis kata Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Makanya kalimat tauhid ini kabar gembira. Bapak antum meninggal dalam kondisi muslim, itu kabar gembira. Alhamdulillah. Tinggal sisanya. Kalau ada bapak kita melakukan kesalahan, tinggal kita minta apa? Ampun, mintakan taubat, istighfar. Jangan terlalu salahkan bapak, jangan terlalu salahkan orang tua. Ya, akhirnya apa? Misalkan datang, ya Allah, orang tua saya begini, orang tua saya begitu, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Ya, akhirnya apa? Suudzon sama orang tuanya sendiri. Dengan dia muslim saja, itu sudah menjadi kabar gembira. Artinya bapak kita itu meninggal di atas fitrahnya sebagai seorang hamba muslim. Tinggal sisanya itu kita berdoa. Kalau misalkan ada pernah datang bapak saya, Ustadz, bapak saya ini dia merokok, Ustadz. Kebetulan dia berkeyakinan rokok itu haram. Saya juga berkeyakinan rokok itu haram. Jangan debat saya, bapak saya. Bapak datang ke ustadz yang lain. Taib, saya berkeyakinan rokok itu haram. Tetapi masalahnya ada teman, dia melihat seolah-olah rokok itu di satu masalah. Akhirnya apa? Dia nangis. Saya tahu, kita sepakat rokok itu haram, akhi. Tetapi jangan sampai antum berubah pergaulannya dengan orang tua, dengan bapak. Jangan sampai hanya dengan satu masalah ini. Tinggal kita sisanya, bagaimana cara berdiskusi dengan orang tua. Baik-baik. Akhirnya dia akan lapor. Akhirnya dia nangis. Akhirnya saya tanya bapak saya, "Bapak sering sholat, masih sholat nggak bapak?" "Masih, Ustaz." Bahkan bapak itu enggak pernah dia ketinggalan sholat jamaah. Alhamdulillah. Berarti kan apa? Kebaikan kan berarti. Saya ingin ngajak dia untuk melihat sesuatu yang sifatnya lebih banyak daripada sekedar satu pelanggaran. Satu pelanggaran itu bisa terhapus loh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Iya atau tidak? Iya. Tapi ini bukan untuk apa namanya? Bolehkan rokok ya. Tayyib. Barakallahu fiik.
Begitu, akhirnya saya bilang apa? Bapak masih sholat? Masih sholat Ustaz. Bahkan dia itu enggak pernah ketinggalan sholat apa? Jamaah? Jamaah, alhamdulillah. Bahkan kalau ana Ustaz sering sholat, enggak sholat jamaah, berarti bapaknya lebih baik. Tayyib. Kedua, bapak meninggal dalam kondisi muslim. Bapak muslim. Ya muslim karena dia sholat. Alhamdulillah. Ketiga, pernah enggak bapak melakukan kesyirikan? Enggak pernah Ustaz. Alhamdulillah. Berarti dia apa? Ahli tauhid. Ya, enggak pernah, alhamdulillah saya enggak pernah. Ya, bahkan minta sama makhluk aja enggak pernah. Tapi masalahnya cuma ngerokok, Ustaz. Cuma ngerokok. Nah, maksud saya apa saya? Saya ingin mengajak orang ini untuk hidupnya itu lebih optimis, tidak terlalu pesimis. Lalu gimana cara saya, Ustaz? Nah, caranya itu antum sering-sering diskusi sama bapak. Coba tanya sama bapak, Pak, saya mau nanya sama bapak. Tanya tentang apa? Kalau bapak tentang Allah itu gimana sih tentang bapak? Nah itu kan bapak tuh kalau ditanya tentang makrifat kan senang biasanya ya. Tentang Allah, bagaimana tentang Allah itu senang bapak biasanya. Nah berangkat dari situ nanti insya Allah akan menemukan makna-makna kebaikan. Setelah itu dia bisa dan mampu untuk meninggalkannya. Insya Allah. Artinya tinggal cara yang baik saja. Artinya ini kabar gembira bapak saya. Ketika seorang itu Muslim, kemudian meyakini Isa itu Nabi dan Rasul Allah, surga itu benar, neraka itu benar, 4 bapak saya, maka dia dimasukkan ke dalam surga seberapapun amal. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memasukkan hadis ini ke dalam bab bahwa keutamaan tauhid menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Barakallahu fiik. Maka saya tutup bapak saya terakhir, artinya bahwa dulu para sahabat bapak saya, mereka itu jangan sampai masuk ke dalam atau terperangkap dalam sebuah perbuatan atau ucapan yang itu lebih mengutamakan itu daripada mengutamakan apa? Allah. Agar tidak tercederai tauhidnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu beliau pernah ketika Rasulullah mengatakan apa? Jangan minta-minta sama makhluk, kata Rasulullah. Makanya para ulama itu hukum asal minta-minta sama makhluk itu apa saya? Maksudnya minta ngutang atau minta apa, itu tidak boleh. Karena itu mencederai rasa apa? Tawakal. Kalaupun ya mungkin minta utang ya boleh hukumnya. Tetapi hukum asalnya, makanya kata Nabi, seseorang yang mendapati sesuatu yang masih mengganjal untuk perutnya, ada 1 gelas air putih untuk mengganjal perutnya, ada masih 1 gelas beras untuk dia makan bersama keluarga, tetapi dia tetap minta sama makhluk. Tayyib, maka faja'atil mas'alatu yaumal qiyamah, maka permintaan itu nanti akan datang di hari kiamat, kudusan khumushan au khudusan. Dia akan datang apa? Dia akan datang mencakar-cakar wajahnya. Nah kita kadang bapak saya seperti itu. Kita itu sebenarnya belum optimal dalam kita beraktivitas, tetapi kadang kita itu apa? Terlalu santai. Kita kadang belum maksimal dalam kita berbuat. Bahkan kita di dalam lemari es kita itu masih ada kangkung kok untuk kita makan. Tetapi kadang kita itu apa? Terlalu minta-minta sama makhluk. Makanya kita ngaji seperti ini, Ini untuk melepas permintaan kita kepada makhluk dan hanya kepada siapa? Allah. Bukan soal orang itu, Ustaz ini pelit, Ustaz ini pelit. Bukan. Pola fikir kamu itu, cara beragama kamu itu harus apa? Dirubah. Jangan suka minta-minta sama makhluk. Dulu para sahabat Nabi bapak saya, ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad jangan minta-minta sama makhluk, Abu Bakar lagi di atas tunggangan. Begitu di atas tunggangan, pecutnya jatuh. Ada manusia banyak di bawah. Ketika ada 1 orang berlari untuk ngambilin pecutnya siapa? Ini sahabat paling dicintai ini bapak saya sama Nabi. Tinggal 5 menit. Jangan takut, tinggal 5 menit. Ini sahabat yang paling dicintai sama Nabi. Rasulullah pernah ditanya sama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu pernah disenyumin sama Nabi apa saja. Ketika dia masuk, Assalamualaikum warahmatullah. Karena Nabi itu bapak saya, di antara karakter beliau itu abal lahum, bagaikan bapak bagi orang-orang. Orang itu kalau duduk di sisi Nabi Muhammad itu akan semua merasa rata, hak-hak diberikan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada ceritanya orang kalau duduk di sisi Nabi Muhammad itu akan merasa dirinya apa? Jumawa atau bangga. Karena semua sama di mata Rasulullah. Kan kalau kita beda Pak saya, kalau kita ketemu sama ustadz yang terkenal, misalkan siapa? Ustadz Fulan, nanti kita akan cerita, tadi saya ketemu sama Ustadz Fulan. Ya, biar orang bilang bahwasanya, oh dia dekat sama Ustadz Fulan, oh Masya Allah gitu ya. Kalau para sahabat Nabi enggak, karena semua orang sama di mata siapa?
Rasulillah. Amr bin As masuk, disenyumin sama Nabi. Amr bin As langsung berbingar-bingar hatinya Bapak saya. Geeran, seolah-olah dia orang yang paling dicintai sama siapa? Rasul. Langsung berdegup jantungnya. Dia nanya langsung sama Nabi. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Abu Bakar, kata Nabi. Kedua, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Umar. Dia berharap yang ketiga, Amr bin As. Yang ketiga siapa ya Rasul? Utsman. Akhirnya apa kata Amr bin As? Alangkah indahnya kalau sekiranya cinta dan rindu ini hanya dipendam oleh Amr bin As. Karena cinta itu akan indah ketika dia tidak diucap. Ternyata dia tahu bahwasanya orang itu tidak mencintainya. Benar atau enggak Bapak saya? Ketika kita menyimpan cinta itu Bapak saya, kalaupun Bapak enggak ngungkapin orang, merasa diri kita apa? Dicinta? Dia lewat saja aromanya itu sudah kita merasa dicintai Bapak saya. Makanya apa kata Amr bin As? Alangkah indahnya kalau cinta ini aku pendam sendiri. Begitu apa? Cukup sakit dia ketika Nabi mengatakan apa? Abu Bakar, Umar sama Utsman. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi itu banyak Bapak saya. Artinya bahwa tadi saya sampai mana tadi? Masih ingat tadi sampai mana? Ya, karena beranak jadi enggak saya lupa ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia melihat orang itu mau mengambilkan pecutnya. Lalu apa kata Abu Bakar? Jangan kamu ambilkan pecut saya. Karena tadi kekasih saya Rasulullah mengatakan jangan minta tolong sama padahal itu kan boleh padahal hukumnya. Boleh atau enggak? Ya boleh saja ini boleh. Tapi karena saking untuk mewujudkan makna tauhid supaya dia tidak minta sama makhluk, mengutamakan makhluk daripada siapa? Allah. Dia tidak minta-minta. Dia langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambilkan. Akhirnya dia yang turun, dia sendiri yang ambil. Begitu mereka dalam masalah apa? Tawakalnya kepada siapa? Allah. Nanti kan perlu kita contoh Bapak saya. Perlu kita contoh. Artinya seseorang itu harus mempertebal ketawakalan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga dari hadis serta ayat-ayat tadi yang kita bacakan, semoga ini menjadi pelipur lara dan pengobat kesedihan dan sekaligus sebagai optimisme kita. Artinya apa yang kita lakukan hari ini semoga semua berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang hadir Bapak saya, semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Sehat-sehat dan afiat selalu. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan kelapangan waktu oleh Allah. Diberikan kelapangan rizki oleh Allah. Diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya oleh Allah. Kalau kita ikhlas datang ke majelis ilmu ini dengan niatan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawassul dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran waktu untuk berjumpa di perjumpaan berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga membayarkan hutang-hutang bagi yang masih memiliki hutang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, pintu-pintu untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Amin. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.